Selamat berjumpa lagi dengan channel Edmisa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang informasi penting untuk pensiunan PNS. 4 info penting kita sampaikan bagi pensiunan. Pertama, siap-siap tanggal 1 dan 3 Juli 2025. Jutaan pensiunan akan kebagian dan ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan di tanggal 3 Juli ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan fully funded yang ternyata telah mendapat restu dari Menteri Keuangan. Lantas siapa saja yang akan berhak mendapatkan fully funded ini dan kapan mulai diberlakukan pesangon fully funded ini? Dan ketiga, ada tambahan 490 ribuan di Juli 2025. Lantas siapa saja yang akan mendapatkan 490 ribuan ini? Apakah semua pensiunan atau golongan tertentu saja? Dan keempat, kesalahan pensiunan terhadap dana pensiun yang sebenarnya pensiun rugi apabila tidak mengetahuinya. 4 informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini. Mari kita masuk di informasi pertama, siap-siap di tanggal 1 dan 3 Juli 2025. Bapak Ibu, siap-siap di tanggal 1 dan 3 Juli 2025, ada beberapa hal yang akan berdampak kepada pensiunan. Yang pertama adalah jutaan pensiunan akan kebagian mulai tanggal 1 Juli 2025. Pensiunan akan kembali menerima pencairan gaji di Juli 2025, yang mana tertinggi untuk pensiunan saat ini mendapatkan gaji pokok hingga 4,9 juta lebih, belum termasuk dengan tunjangan dan sebagainya. Nah, kabar gembira ini di 1 Juli 2025 ini akan didapatkan oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Kemudian, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan enrollment dan autentikasi sebagai syarat pencairan gaji yang akan dicairkan di bulan Juli, tepatnya di tanggal 1. Dan ada informasi juga di tanggal 3 Juli 2025, apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan pencairan gaji, Bapak Ibu sudah bisa melakukan autentikasi kembali untuk pencairan gaji bulan Agustus nantinya. Jadi, sebagai informasi dari Taspen, Bapak Ibu itu jangan melakukan autentikasi di awal bulan, seperti di tanggal 1 atau 2 gitu ya. Karena biasanya server sibuk. Karena di awal bulan itu sibuk karena pencairan gaji. Jadi, bisa-bisa autentikasinya gagal karena server sibuk. Jadi, salah satu tips agar autentikasi berhasil itu jangan melakukan autentikasi di awal bulan. Ya, pastikan gaji sudah cair di tanggal 1 atau 2, nanti mulai tanggal 3 Bapak Ibu sudah bisa kembali lagi untuk melakukan autentikasi untuk pencairan gaji bulan Agustus nantinya. Kemudian, setelah enrollment selesai, autentikasi selesai untuk bulan Agustus, tentu kita sudah aman untuk menerima gaji di bulan Agustus nantinya. Jadi tanggal 1 terima gaji. Kabar gembiranya, tanggal 3 Bapak Ibu silakan lakukan autentikasi dan enrollment kembali untuk bulan Agustus 2025. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan fully funded yang ternyata telah mendapatkan persetujuan dari Menkyu Sri Mulyani. Bagaimana informasi selengkapnya? Yang pertama adalah pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya merestui perubahan besar dalam sistem dana pensiun pegawai negeri sipil. Skema lama yang dikenal dengan PSUGO, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, akan digantikan oleh sistem fully funded atau iuran pasti. Perubahan ini direncanakan sebagai solusi struktural terhadap membengkaknya beban pensiun negara yang semakin tidak tertahankan dari tahun ke tahun. Beban APBN untuk membiayai pensiun dari tahun ke tahun itu membengkak. Kemudian, skema PSUGO yang selama ini menghimpun iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS dikelola oleh operator pemerintah. Namun, karena skema tersebut tidak menciptakan dana cadangan yang cukup, akhirnya pemerintah harus menyokong kekurangan dari APBN setiap bulannya saat PNS mulai memasuki masa pensiun. Skema ini menjadi kurang berkelanjutan mengingat jumlah pensiun meningkat
dan harapan hidup masyarakat Indonesia pun kini telah mencapai angka 72-73 tahun. Dengan skema baru fully funded ini, PNS akan menyetor iuran pensiun yang lebih besar karena dihitung dari take home pay (THP), bukan hanya gaji pokok. Pemerintah sebagai pemberi kerja juga turut berkontribusi menciptakan skema pembiayaan dua arah. Dana ini akan dikumpulkan sejak awal masa kerja hingga pensiun, dikelola dengan prinsip investasi berkelanjutan agar menghasilkan imbal hasil yang optimal. Dari sinilah muncul prediksi bahwa dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, seorang pensiunan PNS di masa depan bisa membawa pulang dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Tetapi sayangnya, pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan aturan terkait dengan fully funded. Sepertinya hingga akhir dari bulan Juni ini, pemerintah masih dalam pembahasan reformasi ASN. Apakah nanti reformasi itu sudah mulai membahas terkait dengan fully funded ini atau belum? Kita masih belum tahu. Yang jelas, direstui Kemenkeu ini hanya sebatas informasi saja, tetapi hingga saat ini aturan fully funded-nya belum terbit. Sehingga kita belum pasti kapan bisa diimplementasikan terkait dengan fully funded ini dan siapa saja yang akan berhak menerimanya. Mari kita nantikan terus informasi perkembangan nantinya sampai fully funded ini benar-benar cair dan menggiurkan untuk dana pensiunnya. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya, yang mana ada dana tambahan 490 ribuan yang akan masuk kepada rekening pensiunan. Nah, Taspen akan senantiasa mencairkan tunjangan dalam setiap bulan. Dalam hal ini, regulasi tunjangan pasangan pensiunan diatur dalam PP nomor 51 tahun 1992. Sebagai ditetapkan, tunjangan pasangan memiliki nominal sebesar 10% dari gaji pokok. Gaji pokok pensiunan PNS saat ini masih diatur dalam PP nomor 8 tahun 2024. Di sini kita bisa lihat, untuk golongan 4E saja memiliki gaji pokok tertinggi di angka Rp4.957.100. Apabila ini kita tambahkan dengan 10% dikali dengan 4.957.100, maka persentase tunjangan istri atau tunjangan suami atau yang dikenal juga dengan tunjangan pasangan itu mulai 174.810 sampai tertinggi 490 ribuan atau tepatnya Rp495.710. Inilah tunjangan pasangan yang akan didapatkan oleh golongan 4E. Jadi 490 ribuan ini akan didapatkan oleh pensiunan yang mana memiliki golongan 4E dengan tertinggi mencapai Rp495.710. Tentunya tunjangan pasangan ini akan dicairkan bersamaan dengan gaji pokok yang akan cair beberapa hari lagi. Kemudian, selanjutnya, informasi terakhir terkait dengan kesalahan pensiun terhadap dana pensiun. Nah, ini ada informasi terhadap pensiunan dalam mengelola keuangan pensiun. Menurut Robert T. Kiyosaki, ada kesalahan pandangan masyarakat Indonesia dalam menyiapkan dana pensiun. Salah satunya mereka menabung sebanyak-banyaknya. Orang tua kita mengajarkan kita untuk selalu menabung sebanyak-banyaknya. Tetapi menurut Robert Kiyosaki, metode tersebut adalah salah karena tidak mempertimbangkan inflasi. Alih-alih aman pada hari tua, tabungan malah berkurang karena nilainya turun. Ya, benar. Mungkin sekarang emas harganya 1,8 juta atau 2 juta kita sudah bisa mendapatkan 1 gram emas ya. Tetapi beberapa tahun ke depan emas itu akan cenderung naik sehingga dengan 1,8 juta itu kita tidak bisa beli emas lagi. Berbeda jika kita beli emasnya saja, bukan dalam menyimpan duit 2 juta rupiah. Ya, nah itu maksudnya. Kemudian, ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan asuransi perawatan jangka panjang sebagai perlindungan terhadap biaya panti jompo di masa depan. Dalam skenario ini, pensiunan harus berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, sehingga ia tidak dapat mengurus diri sendiri, atau mungkin sudah sangat tua, sehingga tabungan yang sedikit telah habis, baru bisa mendapatkan keuntungan dari asuransi tersebut. Nah,
Di sini, Kiyosaki juga menyarankan untuk berinvestasi dalam portofolio yang benar-benar terdiversifikasi, seperti surat berharga, real estate, komoditas, bisnis, dan mata uang kripto. Sebagai contohnya, jika kita menyimpan uang 2 juta hari ini, tetapi beberapa tahun kemudian 2 juta itu tidak bisa lagi beli 1 gram emas. Tapi kalau kita beli emas sekarang dengan harga 2 juta 1 gram, beberapa tahun ke depan nilainya akan naik untuk emas tersebut. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi intinya di sini kita tuh jangan banyak-banyak menabung, tapi mulailah berinvestasi sehingga nilai uang kita itu tetap naik seiring dengan inflasi yang naik tiap tahunnya. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita di video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf. Kita jumpa lagi di video-video Edmisa berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.